Saudara, kita bangkit berdiri semua, ucapkan 5 orang, katakan hari ini Tuhan memberkati kita semua, amin. 5 orang keluar dari area kita, kalau ada yang perlu yang belum kenal, kenali ya. Kalau yang sudah kenal kan biasa ya toh. 5 orang yang belum kenal, katakan hari ini Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Puji Tuhan, indahnya bersama anak-anak Tuhan, haleluya. Saya lihat di sini senang, di bawah ceria, di atas ceria, puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu tepatnya, ketika kami menyampaikan bersama saya dan istri menyampaikan tentang perkataan yang berkuasa, perkataan yang hidup, ada beberapa jemaat, mereka bersaksi bagaimana ketika mereka mempraktekkan perkataan yang hidup. Ternyata ketika firman Tuhan dipraktekkan, ketika firman Tuhan itu menjadi gaya hidup mereka, mereka semua diberkati dan ada mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Ketika firman Tuhan dipraktekkan, ketika firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, maka di situ setiap jemaat Tuhan diberkati. Amin. Kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, bukan hanya beberapa jemaat ini yang diberkati ketika mereka praktek firman Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan di sini yang berkhotbah, baik Om Hin, Om Yu atau siapapun yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berkhotbah, ketika kita mengatakan ya pada firman Tuhan, bukan hanya baiknya firman Tuhan, tetapi ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, disitulah berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Amin. Bukan hanya saat kita mendengar firman Tuhan saja, tapi saat kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan katakan itu adalah mati buat hidup kita semua. Kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita ketika kita hari Minggu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita senang, kita gembira. Kenapa? Bersukacita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Tuhan hadir, haleluya. Tuhan kau hadir, saya senang Tuhan. Khotbahnya baik, senang, pengajaran di sini bagus-bagus, haleluya. Ada yang lucu-lucu, senang sekali. Tetapi Tuhan tidak hanya itu yang butuh dalam hidup kita, amin. Tuhan ingin kita naik, Tuhan ingin kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Sekarang dijawil kanan kirinya, jadi pelaku firman Tuhan. Masih ada yang gini. Coba kanan kirinya dilihat dulu. Jadi pelaku firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab, yang menjadikan Bapak Ibu Saudara ini menjadi tokoh, menjadi seorang yang mengidolakan, baik di Alkitab maupun yang ada di sekitar kita. Waktu saya sekolah minggu, saya sempat senang dengan kisah yang namanya Daniel. Bagaimana seorang Daniel yang dia ketika masuk ke gua singa yang lapar, firman Tuhan katakan enggak menggigit Daniel. Bahkan kalau singa itu ngelamoti Daniel saja, tahu ngelamoti ya saudara ya, itu Daniel pasti sudah mati. Singanya gede, ya toh. Kalau singanya itu enggak gigit saja, ngelamoti Daniel, ngelamoti itu apa ya? Menjilat sama dimasukkan ke kepalanya gitu ya. Daniel pasti mati. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan menolong Daniel. Daniel buat kita itu dahsyat. Buat saya waktu itu Tuhan luar biasa. Daniel di mulut singa judulnya. Ada lagunya itu ya Om Yu ya. Daniel di mulut singa. Gitu ya. Daniel di mulut singa. Ada lagi tokoh apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Luar biasa enggak saudara? Sadrak, Mesak, Abednego itu ketika dia dimasukkan di dalam dapur api, firman Tuhan bahkan mengatakan orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke api, firman Tuhan katakan mereka mati. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka hidup. Dahsyat. Siapa lagi saudara? Abraham. Loh Abraham kok luar biasa? Iya loh. Dia menyelamatkan Lot. Luar biasa. Apalagi saudara? Tokoh-tokoh di Alkitab siapa lagi? Celing? Daniel.
Yusuf, iya Yusuf ini luar biasa. Anak saya yang pertama namanya Yusuf Fanuel Hartoyo. Yusuf itu dari Om Yu. Dari Yusuf itu Om Yu yang ngasih, artinya merambat keluar. Yusuf ini dahsyat. Bagaimana dia berproses, ya toh? Dia dijual oleh kakaknya, harusnya disayang tapi dijual. Bahkan dia sudah kerja di Potifar baik. Firman Tuhan katakan seluruh isi daripada rumah Potifar diberkati. Tapi dimasukkan lagi ke penjara oleh istri Potifar. Tetapi Tuhan mengangkat Yusuf luar biasa menjadi raja muda di Mesir. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang bukan seorang tokoh yang luar biasa, tetapi sesuatu yang mungkin biasa buat kita, tapi ini memberkati saya, dan saya rindu ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 5, ayat 17 sampai 26. Lukas pasal 5, ayat 17 sampai 26. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 ini hampir sama dengan 3 Injil yang lain. Jadi 3 Injil Matius, Markus, dan Lukas itu dikenal dengan Injil sinoptik atau sinopsis. Itu hampir semua sama. Injil Yohanes itu berbeda dari 3 Injil ini. Oleh sebab itu kita akan memperbandingkan Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 ini. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Di depan saudara lihat, kita akan baca bersama-sama 17 sampai yang ke-26. Dengan suara keras kita akan baca ayat ini. 2, 3. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara, kalau kita melihat ayat ini bagaimana Yesus bekerja, tapi kalau kita lihat ada yang disorot Yesus bukan orang yang lumpuh ini saja. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-18, saudara bisa lihat, lalu datanglah beberapa orang lumpuh mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur itu, mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Beberapa orang dikatakan berusaha untuk membawa orang ini ke hadapan Yesus. Dikatakan karena banyaknya orang di situ, mereka naik ke atap dan bongkar atap. Ini luar biasa. Mereka membongkar atap, naik ke atap 4 orang ini, dan mereka masuk ke dalam tempat yang sesak penuh itu. Saudara mungkin sering atau bahkan pernah mendengarkan kisah ini. Tapi pernahkah kita membayangkan kisah yang sesungguhnya terjadi saat itu juga? Ada seorang teman pemuda mendapatkan penglihatan, "Pak, kalau di situ orangnya itu pasti
pemuda-pemuda semua Pak. Kenapa? Kalau tua-tua enggak mungkin bisa naik ke atap Pak. Ini saatnya pemuda terjadi revival Pak. Mereka bangkit karena mereka mengetahui beberapa orang ini yaitu mereka yang dibangkitkan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang dewasa yang berkata, ada juga ya orang dewasa atau orang-orang yang tua tetapi tenaganya kuat. Bayangkan, saudara pernah bayangkan 4 orang naik ke atap. Kalau pemuda-pemuda kayak Yong-Yong, kayak teman-temannya 4 orang, naik wajar. Tapi kalau tua-tua kan enggak mungkin Pak. Bisa saja. Kalau orang tuanya seperti Pak Joko, gude-gude awake saudara, bisa naik ke atas. Jadi tidak disebutkan di situ. Siapa 4 orang ini? Siapa beberapa orang ini? Kalau ayat yang lain coba saudara lihat di dalam firman Tuhan, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12, ayat ini sama, Markus 2 1 sampai 12 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Itu ayatnya berhubungan Saudara. 3 perikop ini, Lukas 5 ayat 17 sampai 26, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Matius 9 ayat 1 sampai 8, itu sama Saudara. Tetapi kalau kita melihat Markus pasal 2, kita akan lihat dulu. Markus pasal 2 itu jelas ayat 3 saudara, ayat 3. Iya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong berapa saudara? 4 orang. Jadi yang gotong kalau di Lukas maupun di Matius itu tertulis beberapa orang. Tapi di Markus jelas ada tulisannya 4 orang. Dan tidak dijelaskan 4 orang ini orang-orang yang gede tubuhnya, atau orang yang maaf kata pendeta-pendeta, penditi-penditi, atau gembala-gembala, atau orang-orang yang luar biasa, enggak. Ditulis cuma 4 orang. Alkitab tidak akan menambah dan mengurangi. Ditulis 4 orang, ya 4 orang saudara. Maksud firman Tuhan katakan 4 orang ini adalah 4 orang biasa. Katakan bersama saya, 4 orang biasa. Kurang keras, 4 orang biasa. 4 orang ini bukan 4 orang yang sekolah Alkitab saudara. 4 orang ini bukan orang yang sudah menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak disebut 4 orang ini siapa. Dan 4 orang ini juga tidak disebut 4 orang ini mempunyai kerabat terhadap orang ini. Betul ya? Kalau saudara lihat ayat ini, ditulis dia adalah kerabat dari 4 orang ini, tidak ditulis. Jadi 4 orang ini adalah 4 orang yang mungkin bisa juga adiknya, mungkin bisa juga sahabatnya, mungkin bisa juga orang-orang yang tidak dikenal, kemudian kasihan kepada orang ini, kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan karena rame, dia naik ke atas. Saudara bisa bayangkan ketika mereka naik ke atas, itu ramenya bukan main mungkin. Saudara pernah lihat orang jatuh dari atap? Ada yang pernah lihat enggak? Kalau lihat orang dari atap ini bunyinya grobyak, ini 4 orang, enggak cuma 1. Jadi itu bunyinya pasti luar biasa kerasnya. Dan yang luar biasa, orang ini ada gambarnya ya, tolong. Kocai? Yoyok sudah tak kasih gambar. Enggak, yang gambar anak lumpuh. Ya, ini saudara. Ya, bisa dibayangkan dia naik ke atas, diturunkan. Ada 3 gambar sebetulnya. Saudara bisa lihat gambarnya masing-masing. Ya, diturunkan saudara, diturunkan dari atas ke bawah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 orang ini 4 orang biasa yang Tuhan tidak sebut. Siapa dia? Tadi pada awal saya katakan, sering orang mengagumi tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh yang dahsyat, seperti Daniel, seperti Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya kagum dengan 4 orang ini, yang tidak disebut namanya. 4 orang ini, dia membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Yang pertama yang dilakukan 4 orang ini, sehingga Tuhan berkata, kalau saudara lihat,
Yesus menghargai iman daripada 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh ini. Firman Tuhan katakan luar biasa iman daripada mereka. Firman Tuhan katakan bukan orang lumpuh ini, tapi luar biasa iman mereka. Firman Tuhan katakan. Kalau saudara lihat di dalam pasal 11, ayat 11 dan 12 dikatakan seperti itu, saudara. Mereka memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Saudara, di sekeliling kita banyak orang-orang yang lumpuh. Mungkin bukan lumpuh secara jasmani seperti yang kita lihat ini, tapi lumpuh secara rohani. Berapa banyak kita yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mereka yang lumpuh secara rohani. Saya bersyukur ada orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang lumpuh di sekitarnya. Saudara, Tuhan Yesus melihat bukan hanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi Tuhan Yesus melihat 4 orang yang tidak disebut namanya ini. Karena maksud Tuhan, supaya nama saudara ada di dalamnya. Amin. Saudara mau ambil bagian di dalamnya, angkat tangan bersama dengan saya. Amin. Di dalam nama Yesus, saudara menjadi 4 orang yang menggotong orang ini. Saudara, di sekitar kita banyak yang lumpuh. Lumpuh apanya? Lumpuh pekerjaannya. Saya bersyukur ada orang-orang yang peduli terhadap orang-orang di sekitar yang lumpuh di dalam pekerjaannya, dibantu. Ada orang-orang yang lumpuh dalam keluarganya, saudara. Kami pulang dari Cirebon, kemarin retreat keluarga GBI Jalan Pemuda, dari Selasa sampai Kamis. Ada salah seorang pelayan Tuhan, bersaksi kepada saya. Dia berkata, saya kaget saudara, pelayan Tuhan loh saudara. Dia 4 tahun sudah di gereja itu menjadi pelayan Tuhan. Ternyata dia menyimpan kepahitan kepada pendetanya, saudara. Jadi pendetanya itu, dia kepahitan kepada pendetanya, karena apa saudara? Pendeta yang lama, jadi dia pindah saudara. Dia kepahitan karena dia punya anak main musik. Ketika main musik sudah latihan, sudah pakai jas, tiba-tiba ada pengerja yang senior, kata dia, menurunkan anaknya ini tidak boleh main. Sudah latihan, sudah pakai jas pak, suruh turun. Kemudian karena dia anak Tuhan, dia mau cari yang terbaik. Dia bilang anaknya, kita menemui Bapak Gembala saja. Dia menemui Bapak Gembala, kemudian Bapak Gembala bilang gini, ya sudah kita tidak bisa apa-apa, ini buah simalakama buat saya. Dia bilang, loh gimana kalau gitu terus? Akhirnya Pak saya tidak cocok di gereja ini. Dia meninggalkan luka keluar dari gereja itu. Keluarganya bermasalah karena dia mempunyai masalah kepahitan kepada gembala sidang. Loh, ternyata masalah keluarga itu saudara, berderet-deret. Jadi bukan hanya masalah suami istri saja, kepahitan dengan bapak gembala, dengan orang lain, itu bisa jadi masalah terhadap keluarga. Dan ketika itu kami doakan, puji Tuhan, dia bersaksi kemudian di akhir, dan dia nangis bapak ini orangnya gede saudara, dan dia diberkati. Banyak orang yang lumpuh keluarganya, lumpuh penghasilannya, lumpuh kehidupannya, lumpuh rohaninya. Siapa yang bisa menolong mereka saudara? Orang biasa, yaitu saudara. Katakan orang biasa itu saya. Ulangi bersama saya apa? Orang biasa itu saya. 2, 3. Orang biasa itu, apa mungkin Pak? Kalau Om Yu iyalah. Kalau saya sih bukan Pak. Saudara, ini orang biasa yang hanya menggotong saudara. Amin. Saudara, Tuhan bisa memakai siapapun kita untuk kemuliaannya. Amin. Yang kedua saudara, nanti kita akan mendengar kesaksian dari teman-teman kita, ada 2 orang. Yang kedua, mereka mengupayakan agar orang lain berjumpa dengan Yesus. Ini dahsyat saudara. Orang-orang yang seperti ini, Tuhan katakan hebat imanmu. Orang ini dikatakan 4 orang ini mereka mengupayakan agar orang lain berjumpa dengan Yesus. Mungkin saudara tidak bisa menggotong seperti 4 orang ini. Mendotong orang sakit ke sini tidak bisa Pak. Orang yang bermasalah tidak bisa Pak.
Secara fisik saudara mungkin tidak bisa menggotong seperti yang terjadi ya di depan ini saudara. Mana Pak? Di sana ada, di sini belum. Iya, thank you. Iya. Tapi saudara bisa menggotong dengan doa-doa. Amin. Dengan apa saudara? Dengan doa-doa. Saudara bisa menggotong dengan kurang keras apa? Doa. Saudara bisa berdoa untuk orang lumpuh-lumpuh di sekitar kita. Kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita, kita mempermasalahkan hidup kita terus, sehingga kita tidak memedulikan sekeliling kita. Padahal Tuhan sangat menghargai iman yang hebat, iman 4 orang yang biasa ini, karena dia peduli terhadap orang lain. Berapa banyak kami mendengar ketika orang sedang mengalami masalah, tetapi ketika dia peduli terhadap orang lain, maka Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saudara, orang lumpuh ini dibawa kepada Tuhan. 4 orang ini mengupayakan agar orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita berpikir gini, wah sudah capek, udah berdoa bertahun-tahun, enggak tobat-tobat, enggak bertobat-tobat, malah keblinger Pak, tambah gila, tambah edan Pak. Tak doakan bolak-balik Pak. Mungkin terjadi dalam hidup kita sudah berdoa mati-matian. Sampai kita berdoanya itu sudah keluar air bukan hanya dari mata kita saudara. Tapi dari hidung kita ya keluar, dari kuping dan dari lain-lainnya keluar semua saudara. Sudah tenanan pokoknya, artinya tenanan gitu ya. Pokoknya tenanan, berdoa mati-matian sama Tuhan. Enggak didengerin. Tuhan suamiku bertobat, Tuhan orang bertobat. Malah, sorry. Suaranya kok malah hilang ya. Biasanya kalau berdua, itu enak saya ngomong sama Yunike, harusnya berdua saja. Karena kalau saya semangat ketika saya berhenti saudara, enak istri saya nyambung. Sekarang enggak bisa nyambung, jadinya sudah biasa berdua, jadinya gini nih. Sudah serius berdoa, tenanan, tapi enggak bertobat. Malah kumat terus saudara. Saya melihat bagaimana ketika orang berdoa, itu Tuhan bekerja luar biasa. John Wesley berkata bahwa Allah kita di surga hanya menjawab doa-doa orang percaya. Allah kita di surga hanya menjawab doa-doa. J. Garden berkata doa itu menghantamkan pukulan kemenangan. Amin. Doa itu menghantamkan pukulan kemenangan. Bahkan Alexander McLaren berkata bahwa doa itu menaikkan kuasa-kuasa saudara. Doa itu berkuasa. Ketika engkau menaikkan doa-doa, maka itu luar biasa. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Mereka memiliki iman yang nyata. Saya tidak akan lama di sini, karena ada beberapa teman kita yang akan bersaksi dan kita akan praktek bersama-sama. Kita baca ayat 11 tolong. Iya. Ayatnya tadi Pak, sorry, Markus 2. Markus 2 ayat 11. Ya. Ya kita baca bersama-sama ayat 11 dan 12. 2, 3. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat ke tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara kalau ingin melihat sesuatu yang luar biasa, yang mujizat, saudara harus ambil bagian di dalamnya. Amin. Saudara harus punya iman. Mungkin kau belum melihat hal yang nyata. Istrimu bertobat, suamimu bertobat, pekerjaanmu beres, bisnismu berhasil, atau hal-hal yang lain. Tapi ketika engkau percaya seperti 4 orang ini saudara, dia menggotong dengan penuh kepercayaan, Tuhan membuat mujizat di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang rindu ini terjadi di dalam hidup kita, sekali lagi angkat tangan bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus. Saudara, kerinduan saudara bisa terjadi ketika saudara ikut
terlibat di dalamnya. Ulangi bersama saya apa? Terlibat. Kalau kita cuman saudara mengatakan ya amin, engkau tidak terlibat, engkau tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau saya tidak berangkat waktu itu ke Tewah, Muara Teweh, kemudian saya tidak bersama teman-teman, waktu itu ingat ada Ibu Megawati ini ibu siapa? Ibu Siswat Eng. Saya mau ngomong hal yang lain salah, takut saya nanti. Ibu Megawati ini, kita sama-sama di sana saudara, ketika kita menantang mereka untuk terima kesembuhan, mereka semua dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau terlibat. Bayangkan kalau kita tidak mau berdoa untuk mereka, mereka tidak bisa menerima kesembuhan yang dari Tuhan saat itu yang Tuhan mau. Saudara bisa terlibat di dalamnya. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ini, bukan hanya bisa terjadi di gereja kita. Amin. Tetapi bisa juga terjadi di dalam komunitas-komunitas sel dimanapun kita berada. Amin. Saudara bisa membawa satu orang ini bersama-sama, belum tentu mereka datang ke gereja mau loh saudara. Betul enggak? Kalau ada orang saudara mau diajak mereka ke gereja, enggak saya enggak mau ke gereja, saya bukan orang Kristen kok. Ngajaknya kemana saudara? Ke komunitas sel. Kita ajak mereka ke komunitas sel saudara. Karena sekali lagi saudara, komunitas sel ini adalah, tolong burung Raja Walinya. Om Cai, burung Raja Wali. Saudara, ya, kalau saudara lihat burung Raja Wali ini saya ulang saja. Burung Raja Wali ini punya dua sayap saudara. Sayapnya yang pertama itu adalah ibadah raya seperti ini. Saudara menerima firman Tuhan dikuatkan, saudara bagaimana kita mempraktekannya bersama-sama, tidak ada jalan lain kecuali saudara ada di sayap satunya, yaitu komunitas sel atau M3 saudara. Karena M3 itu di dalamnya ada membangun, ada mengembalakan, ada juga menginjil. Ada orang yang tanya M3 singkatannya apa? Tidak tahu. Singkatannya membangun, mengembalakan, menginjil. Saudara, dua sayap ini penting. Karena apa? Ketika kita mempraktekkan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, saudara mungkin malu untuk mempraktekkan apa yang terjadi ini di depan orang banyak. Tetapi saudara bisa praktek di dalam apa saudara? Di dalam komunitas-komunitas sel kita. Dan kita bersyukur selama beberapa kali, mungkin masih ada komunitas sel yang kita harus terus berusaha. Ya Pak, sulit sekali, tapi pasti saudara, firman Tuhan berkata, di dalam komunitas-komunitas sel ini, banyak orang bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu ini terjadi buat kita semua saudara. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya. Teman-teman yang bersaksi tolong bisa maju ke depan. Saya minta tolong Pak David bisa maju ke depan sama Pak Rika dan Ibu Dina. Iya. Iya, tolong di depan dulu. Ibu Dina maju ke depan, kan suami istri. Komunitasmu kan suami istri. Iya. Saudara kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 dan 11. Iya. Di komunitas sel itu saudara, itu ada saling membangun. Sekali lagi kita perlu berkomunitas. Mungkin kita ngomong kok bolak-balik dibilangi komunitas sih Pak, penting saudara. Karena buat kita gereja ini, kalau kita rindu bertumbuh, berapa banyak orang yang masuk ke gereja ini karena mereka masuk dulu di komunitas-komunitas kecil. Contohnya Bu Lena ini banyak ajak teman-teman, masuknya di komunitas kecil dulu. Nggak mungkin langsung mak jegagi di gereja muncul gitu ya saudara ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang dibawa dari komunitas-komunitas sel. Kami merindukan, gereja merindukan saudara, kita semua terlibat di dalam komunitas-komunitas sel. Kalau saudara ngomong gini, Pak, saya kejauhan, komunikasikan dengan kita. Saudara yang sudah lama tidak aktif, saudara, sekali lagi ini penting buat kita. Kita belajar beberapa waktu yang lalu, kalau kita rindu tubuh kita ini kuat dan sehat, maka sel-selnya harus sehat.
betul ya? Kalau tubuh saya ini pingin sehat, sel-selnya harus sehat. Kemarin saya dikirimi di grupnya kita itu, House of Compassion itu, seorang umur 40 tahun, tiba-tiba main badminton, lagi serve gitu, meninggal. Om Yu, dapat juga Om Yu ya? Itu tiba-tiba meninggal, saya kaget umur 40 tahun katanya. Saya tanya kepada papi mertua saya waktu itu, sempat saya tanya, papi mertua saya kan dia ngerti gitu-gitu saudara. Saya tanya kenapa toh kok orang yang sehat olahraga kok meninggal? Sebetulnya harusnya tanya saya Bu Dokter sama Pak Dokter ya, ini di sini banyak. Dia berkata bahwa karena saluran darahnya itu tidak lancar. Kalau saluran darahnya tidak lancar, itu saluran ke otaknya itu tidak ada oksigennya, sehingga dia bisa kena masalah jantung, kena masalah macam-macam. Kalau sel kita tidak sehat saudara, maka tubuh kita nggak sehat. Demikian juga gereja. Kalau kita rindu saudara ngomong, Tuhan aku mau gerejaku bertumbuh. Saya yakin dan percaya kalau saya tanya saudara, semua saudara mau rindu gereja saudara bertumbuh. Amin. Saudara secapek-capeknya kita rindu kita semua ada dalam komunitas ini. Kemarin saya pulang dari Blora malam 12:30 saudara. Pagi-pagi langsung saya setiap kali biarpun tugas atau enggak tugas saudara, saya mengutamakan persekutuan bersama di ibadah raya seperti ini. Karena saya tahu di ibadah raya seperti ini, kita saling menguatkan, saling dikuatkan, menerima firman Tuhan. Saya ngoyak saudara, saya serius. Saya pulang dari Jakarta, pulang sampai sini pagi, saya harus ke gereja. Termasuk M3 kita saudara. Kita harus ngoyak, kita harus serius, kita harus tenanan mengusahakan. Karena ini penting buat kita semua. Kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 dan 11. Iya. Pak David bacakan, Pak David. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya. Di komunitas sel, memang saudara, pertama enak biasanya ada tahap bulan madu. Ketika masih di transisi itu banyak terjadi masalah memang iya. Tapi sebetulnya itu supaya iman kita ini bertumbuh. Berapa banyak kita yang kadang-kadang karena kita tidak mau gesekan dengan teman, orang usah komunitas sel, tidak usah komsel-komselan gitu saudara. Padahal itu supaya kita bertumbuh. Untuk kita bisa belajar mengampuni di dalamnya, bisa saling mengasihi, saling membangun, adanya di komunitas sel saudara. Saling menasehati, di situ juga dikatakan ada saling, apalagi itu, membangun. Ya, satu ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat 8. Rika tolong bacakan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Di komunitas sel, di komsel kita mendapatkan manfaatnya. Saya ingin cerita sedikit, ketika saya dan istri ada di China saudara, waktu itu anak saya, Vanuel, kecil, saya tidak tahu, dia naik ini tangga saudara, naik tangga karena saya tidak di situ. Kemudian dia jatuh saudara, ininya terpelecok. Saya bersyukur ada teman komunitas yang menolong, saya enggak ada. Saya ditelepon waktu itu, puji Tuhan ternyata sudah dioperasi. Saudara, ternyata komunitas itu sangat menolong. Berapa banyak saudara yang mengetahui ternyata kadang-kadang yang terjadi di komunitas sel ini seperti keluarga kedua yang terjadi. Keluarga kita yang lain enggak tahu saudara, tapi komunitas kita tahu. Si Eling ini mungkin lebih dekat dengan Vivian daripada Vivian dengan keluarganya yang di China itu. Di Shanghai ya. Lebih dekat saudara. Kenapa? Ini saling membangun, saling interaksi. Berapa banyak kita tidak menyadari sebetulnya komunitas sel itu sangat luar biasa ketika kita boleh saling.
Ketika kita mempunyai masalah, kita bisa saling mengampuni. Praktek firman Tuhan ini adanya di komunitas sel, saudara. Sebelum mereka bersaksi, minggu lalu saya jujur iri hati. Iri hati itu salah, tapi saya iri rohani, saudara. Kepada salah satu gereja yang di Jakarta. Saya taunya gereja ini memang kalau ngantri banyak. Jadi kalau antri itu 1 jam sebelumnya, itu berjubel-jubel. Itu saya ada ininya, ada videonya, ada gambarnya. Kalau antri itu luar biasa, saudara. 1 jam sebelumnya. Yaitu sudah, bukan yang ini om, yang terus. Lagi. Bukan itu. sorry Koca, terus. Kiri, tidak ada. Oh tidak ada, bukan, tidak ada gambarnya berarti saudara. Yang ini beda, nanti saya ceritakan yang ini saudara. Saya lihat 1 jam sebelumnya jubel-jubel. Saya kira gereja ini hanya peduli terhadap jumlah. Ternyata enggak. Dia peduli terhadap kualitas. Waktu saya datang kemarin, kebetulan bukan gembala sidangnya yang khotbah. Yang nutup juga bukan gembala sidangnya, padahal ada gembala sidangnya. Nah waktu itu yang berfirman ini, yang khotbah ini cerita tentang komsel, komunitas sel, saudara. Enggak kebetulan saya pikir. Dia cerita dan setelah dia menceritakan tentang komunitas sel, ada yang bersaksi seperti nanti Pak Rika Dudina bersaksi, Pak David bersaksi, ya seperti itu saudara. Mereka bersaksi. Setelah itu mereka disampaikan, Bapak Ibu Saudara yang belum berkomunitas sel, mereka bahasa mereka ini pertemuan itu date, kayak dating itu loh. Bahasa mereka bukan komsel tapi ya itu ya, pokoknya itu saudara ya. Pokoknya pertemuan gitu ya. Terus kemudian setelah selesai, ini saudara yang terjadi. Saya kaget. Setelah selesai mereka semua keluar, mereka antri sebanyak ini untuk mengikuti apa saudara? Dating ini. Komunitas sel. M3. Saya merindukan di Kahal segini banyak ya yang antri untuk komsel saudara. Yang amin cuma Cieling Toy saudara. Saya rindu di dalam nama Yesus di Kahal seperti ini komunitas selnya. Amin saudara. Aminnya yes gitu. Saya rindu di dalam nama Yesus di Kahal seperti ini komunitas selnya. Saudara, saya iri rohani. Tuhan, aku rindu ini terjadi buat Kahal. Kalau saudara kita rindu gereja ini bertumbuh, gereja ini sehat. Sel-sel kita harus sehat. Dimanapun saudara ditempatkan di komunitas sel, harus sehat di dalam nama Yesus. Amin saudara. Kita bisa merasakan manfaatnya komunitas sel. Memang mungkin saudara merasakan berat Pak. Ada yang dikatakan di komunitas sel mati segan hidup komunitas selnya. Pokoknya berkata negatif sekarang putus dalam nama Yesus. Tidak boleh berkata negatif lagi. Kita memperkatakan firman bahwa komunitas sel kita bertumbuh. Amin. Bahwa komunitas sel kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Ya, ini ada David dulu yang bersaksi ya. Tepuk tangan untuk Pak David. Bu Rika berdiri dulu nggak apa-apa? Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur setelah saya merantau 10 tahun di luar kota, Tuhan kembalikan lagi kami ke sini. Ya. Sebenarnya apa yang gereja-gereja lain lakukan itu sama juga. Jadi Komsel atau M3 ini adalah suatu fondasi gereja yang sedikit dipaksakan untuk kita semua itu bisa terlibat dan ikut di dalamnya. Saya teringat kepada satu ayat dalam Alkitab, Efesus 5 ayat 1 sampai 15, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh tapi orang yang arif. Saya kenapa masuk ke Semarang ini, akhirnya puji Tuhan, Kohani dan Cituti ajak, ayo kita komsel. Kemarin juga pada saat yang tepat juga itu lagi di relaunch atau didengungkan kembali M3.
agar kita bisa ikut dan kita bisa bergabung bersama-sama. Karena kami lihat benar-benar saudara bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak mudah. Ya, seorang yang kita lihat teguh di dalam Tuhan maupun orang yang luar biasa, kalau kita lihat orang yang luar biasa dalam Tuhan, kalau tidak di-cover oleh komunitas, ya, sekali lagi saya ulang, tidak di-cover oleh komunitas, itu sangat berbahaya. Ya. Kita mungkin secara rohani kuat, kita mungkin secara orang yang ya sangat berkecukupan, orang yang memang kayaknya luar biasa banget gitu. Tapi ketika dia tidak di-cover atau tidak bergabung dalam suatu komunitas, bahayanya luar biasa. Ya. Kami tidak menyangka berapa orang mungkin yang kami lihat luar biasa, itu ada 1, 2, 3 orang yang berguguran. Ya. Ada yang mungkin berguguran imannya, ada yang hidupnya mungkin membuat kami sebenarnya pengen nangis juga gitu ya. Tapi kami lihat kenapa seperti itu. Karena memang hidup mereka saat mereka keluar dari komunitas, saat mereka tidak bergabung lagi dalam komunitas, bukannya tidak beribadah ya, beribadah. Tapi di luar itu mereka kekurangan waktu untuk mereka menikmati firman Tuhan, kekurangan waktu mereka untuk berdoa, kurangan waktu untuk mereka untuk merenungkan firman Tuhan yang lebih lagi, sehingga iman mereka menjadi lemah. Dan di saat itulah berbagai macam tantangan dan cobaan itu pelan-pelan meruntuhkan iman mereka. Saya bersyukur dalam komunitas M3 ini kita bersama-sama di cover, bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita dibagikan visi, misi, apa yang harus kita lakukan, dan kita pelan-pelan mulai bergerak. Memang komunitas ini yang M3 ini kan terdiri dari orang-orang ya. Orang-orang itu yang di komsel kami mungkin orang-orang yang sibuk. Ketemunya nggak rutin gitu, setiap minggu ketemu dengan mereka semua, ada yang kadang-kadang nggak bisa datang, nggak bisa bergabung. Tapi di saat kita kumpul, kita sama-sama sharing, kita sama-sama curhat lah gitu, curhat sambil dikuatkan oleh firman Tuhan yang minggu sudah kita dengar. Di situ kita porsi kita lebih lagi, kita ditekankan lagi tentang pentingnya firman Tuhan, tentang bagaimana aplikasi kehidupan kita sehari-hari setelah kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Nah itulah yang kami rasakan M3 yang kami nikmati setiap minggunya gitu. Pak David ini belum berapa lama ada di Semarang, dulunya ada di Jogja. Dulunya ada di Jogja, dan Pak David ini memulai komsel yang baru bersama dengan Pak Hani Bututi. Dan puji Tuhan, saya dengar komsel mereka sudah lebih daripada 10 orang. Dan memang beraneka ragam, tapi puji Tuhan saya lihat bagaimana Pak David ini bersama dengan teman-temannya di sana bertumbuh saudara. Mungkin Pak David bisa ceritain sedikit apa yang terjadi dalam komunitas sel itu ketika berkomunitas sel, itu apa yang terjadi di sana? Silakan. Ketika kami berkumpul, yang pasti di situ dimulai dengan puji-pujian. Kemudian kami membahas firman Tuhan yang minggu kami dengar, aplikasinya apa kepada setiap anggota komsel. Berarti bukan satu orang saja yang tugas ya? Bukan sharing untuk satu orang aja, tapi satu orang memandu untuk kita semua boleh terlibat dan boleh sharing mengenai firman Tuhan tersebut. Iya. Nah, kemudian sebelum ditutup kita komitmen dan diakhiri dengan kita saling mendoakan. Iya. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, Bu Erni ini mengkoordinir setiap kali minggu ini ada khotbah yang dicatat. Jadi Bu Erni ini puji Tuhan mengkoordinir semua untuk dikirim ke ketua-ketua M3 saudara. Dan di situ mereka melaksanakan untuk P3-nya, untuk firman Tuhannya, bukan firman Tuhan sendiri. Dan di situ dikatakan Pak David, di situ bukan hanya orang yang bisa firman, tetapi orang yang belajar diberkati Tuhan. Jadi dari tugasnya itu ada berapa orang setiap minggu biasanya Pak David?
Bisa lebih dari 5 orang, 6 Bisa orang. dari 5 orang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah melayani, kalau seperti ini minggu yang melayani worship leader, singers, pemimpin ujian, penari, sound system, multimedia, pengkhotbah, hanya itu. Tetapi di komunitas sel itu nanti semuanya akan ikut melayani. Dan disitulah pertumbuhan rohani itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ada lagi Pak David? Mungkin satu hal lagi Oke. yang pentingnya komunitas juga ya. Saya mendengar dari beberapa kesaksian hamba-hamba Tuhan juga mungkin di Singapura dan di Australia bahwa firman Tuhan itu atau pelajaran agama Kristen untuk anak-anak itu di luar negeri nggak boleh gitu. Nah terus bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian anak-anak dan anak-anak muda gitu. Nah justru di sini komunitas ini yang bekerja secara luar biasa. Jadi kalau sampai mereka tidak mengenal firman Tuhan, tapi dari komunitas mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan di situ orang-orang mencari tahu siapa Yesus melalui komunitas. Ya, karena komunitas ini sekali menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan gereja Iya. dan pertumbuhan juga orang-orang percaya, bukan agama aja ya. Iya, Tapi betul. orang-orang percaya di kemudian hari generasi-generasi kita yang akan datang. Mungkin itulah pentingnya komunitas yang Iya, saya sel yang bisa sehat, sampaikan. gereja sehat ya. Ya tepuk tangan untuk Pak David, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Pak Rika dan Bu Dina bisa berdua. Pak David tetap di sini. Mari maju ke depan. Ya. Ya, berdua jangan sepur-sepuran. Sebelahan, ya. Maju sini aja. Biar kelihatan. Sini, sini. Sini loh. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu. M3 kami jumlahnya tidak banyak, cuman ada sekitar harusnya 4 keluarga, 8 orang. Jadi awalnya kami juga canggung diberi tugas untuk mengkoordinir ini M3. Di M3 kami yang kami lakukan ya kami saling mendoakan, kemudian saling sharing apa yang jadi pergumulan mereka sehari-hari. Seperti yang tadi Ko Freddy bilang, kalau kita memikirkan diri kita sendiri rasanya egois sekali ya. Jadi kita juga perlu mendoakan mereka, membawa mereka, menasehati mereka. Meskipun rasanya juga hasilnya belum ada, belum kelihatan. Tapi Tuhan pasti janjinya kan iya dan amin. Pasti memberikan yang terbaik gitu, jalan keluar yang terbaik. Mungkin Ya, mengapa saya minta Rika dan Dina ini bersaksi? Karena anggotanya ini baru semua, saudara. Jadi anggotanya ini Aryo, Rika juga, kemudian Arifita, sama satunya Pak Aris Bukori, memang itu lama. Tapi saya lihat, saya pernah datang ke M3-nya, itu mereka ya seperti ini Pak Rika, kalau Bu Dina kalau ngomongnya kan fasih ya, beda. Kalau Pak Rika ini kan ngomongnya biasa, saudara. Tetapi dari situ saya lihat bagaimana dia bisa sharing, dia bisa cerita tentang hidupnya, tentang pergumulannya. Kalau di gereja enggak bisa saudara maju satu-satu bercerita seperti itu. Tapi di M3 kita bisa bercerita. Amin saudara. Dan di situ Tuhan bekerja. Ada saling mendoakan, ada saling membangun. Dina ada yang ditambahkan silakan. Ya di sini dulu. Saudara, saya rindu, gereja ini merindukan setiap kita terlibat di dalamnya, di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau di sini ada Aba, saudara masuk di dalamnya, ayo baca Alkitab. Sesibuk-sibuknya kita baca, itu akan membuat roh kita kuat, saudara. Amin, saudara. Kalau di komunitas sel, gereja ini rindu, bukan untuk gereja saja, tapi untuk setiap kita bertumbuh. Jadi jangan memikirkan, supaya untuk ke gereja saja, bukan. Komunitas sel supaya kita bertumbuh. Saudara mempunyai pondasi yang kuat,
Karena ketika saudara ada hantaman dimanapun saudara berada, saudara punya komunitas yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak bicara, yang saling mendoakan, yang saling menguatkan. Mengapa saya ajak cuma mereka berdua bersaksi? Mereka mengatakan, aku tidak bisa untuk bersaksi. Tapi saya lihat mereka melakukan bagian mereka masing-masing. Dan saya rindu seperti 4 orang ini, yang menggotong orang lumpuh ini, berjumpa dengan Yesus, dijamah dengan Tuhan, setiap kita juga terlibat di dalamnya. Amin saudara. Saya undang Pak Gunawan maju ke depan. Pak Gunawan, Pak Yan tolong maju ke depan. Mari Pak. Vivian maju ke depan. Bu Dibora maju ke depan tolong. Iya. Ngadep sana Pak. Yan, masih Yan. Maju ke depan. Kamu. Ya. Saudara, mereka juga orang biasa. Mungkin Yan bingung kenapa di ngarep gitu ya. Kita akan praktek. Saudara, firman Tuhan katakan 4 orang biasa, firman Tuhan katakan. Mereka menggotong orang yang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan siapa-siapa. Mungkin di depan kita, di depan Pak Gun, Yan, Vivian, sama Bu Deborah, ada orang-orang lain di sekitar kita yang mereka membutuhkan berjumpa dengan Tuhan. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita. Kadang kita nggak peduli sama mereka, saudara. Kalau kita peduli sama mereka, kita harus ikut dalam komunitas. Dan saudara ajak mereka ada di komunitas. Saudara, bukan sesuatu hal yang luar biasa ketika kita mengatakan, Tuhan, aku senang melihat seorang yang bernama Daniel. Itu bukan luar biasa, memang dahsyat. Kalau aku melihat seorang Sedrak, Mesak, Abednego, dahsyat saudara. Tapi kalau Tuhan merindukan orang-orang biasa, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Itu hal yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Sebelum saya lanjutkan, saudara tutup mata. Engkau yang mengatakan Tuhan, aku rindu dipakai Tuhan. Aku orang biasa, aku rindu seperti 4 orang ini yang dipakai Tuhan. Semua tutup mata saudara. Saudara letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Saya tidak akan menyuruh saudara untuk maju ke depan. Ini urusan saudara dengan Tuhan. Tuhan kau melihat setiap kami. Kami yang rindu menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Mungkin kami mengatakan Tuhan, kami nggak bisa Tuhan, kami nggak fasih bicara. Kami bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi Tuhan memakai orang-orang biasa untuk kemuliaan-Nya. Dengan cara Tuhan, Dia memakai kita untuk kebesaran nama Yesus Kristus. Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap di depan. Saya punya beberapa lembar. Kita akan praktek sebelum kita akan mengakhiri. Pak Nathanael mana? Pak Junjun? Di atas, di bawah? Bisa tolong turun? Bisa tolong bantu teman-teman di depan bagikan ini? Saudara yang sudah punya pulpen? Ya, silakan bisa dibantu untuk dibagikan teman-teman. Teman-teman ini saya bagikan kertas, tolong dibagikan ke masing-masing. Yang sudah punya pulpen tidak usah dibagi. Saudara yang rindu mulai praktek, mungkin kita mulai praktek memberikan kata-kata dorongan, kata-kata yang membangun untuk orang-orang di sekitar kita ini. Aku ingin memberikan kata-kata membangun untuk Cipeng. Saudara bisa berkata-kata, tulis di situ, kemudian berikan kepada Cipeng. Saudara punya kerinduan Bu Wiwi, saya mau memberikan kepada Bu Lilis suatu kata-kata dorongan. Tulis, berikan kepada Bu Lilis, ya. Saudara akan diberikan kertas ini kata-kata dorongan dan motivasi, bisa dibagikan teman-teman. Silakan. Yang saudara kenal di tempat ini. Iya. Jun tolong dibantu Jun. Iya. Vivian. Iya. Saudara ada yang kenal di
sekitar kita. Yang mau silakan, saudara bisa minta ke Bu Fevian atau Yan atau yang lain, silakan. Ya, mulai tulis saudara. Kalau saudara tidak dapat kertasnya, nanti saudara berdoa. Saudara bisa sampaikan kepada orang yang tepat setelah ini. Ya, kata-kata dorongan, kata-kata motivasi untuk mereka semua, supaya ini terjadi di dalam kehidupan kita.